Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan kami akan membahas terkait tugas UTS sekaligus kuis untuk mata kuliah Audit IT. Dalam pembahasan kali ini kami akan menggunakan studi kasus dari aplikasi Peduli Lindungi, sistem pendaftaran mahasiswa LPLUPN Veteran Jatim dan juga studi kasus dari ruang komputer. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Pertama ada saya sendiri yaitu Prasinta Heri Nadia, NPM 019. Saya Siti Sriwahyuni dengan NPM 2208111034. Saya Rizky dan Firliansa dengan NPM 353. Baik, untuk soal pertama kami menggunakan studi kasus dari Peduli Lindungi. Peduli Lindungi sendiri adalah aplikasi platform yang dibuat untuk membantu pemerintah dalam melakukan pelacakan digital guna menghentikan penyebaran COVID-19. Fase siklus hidup sistem sendiri atau SDLC dari aplikasi Peduli Lindungi sendiri adalah decommissioning atau sudah tidak beroperasi lagi. Sejak awal 2023, fungsi dari Peduli Lindungi sendiri sudah dialihkan ke sistem Satu Sehat. Aplikasi Peduli Lindungi ini lagi dikelola secara aktif oleh pemerintah meski sudah tidak aktif dari tahun 2023, ada kemungkinan aset hosting atau domains masih tersedia dan memerlukan pengelolaan pasca operasional. Belakangan ini juga dilaporkan adanya insiden defacement yang menunjukkan adanya aktivitas terkait aset yang ditinggalkan. Next. Berikut adalah screenshot dari artikel berita yang melaporkan terkait adanya insiden defacement dalam aplikasi Peduli Lindungi. Next. Untuk aktivitas yang sedang berlangsung pada fase decommissioning sendiri antara lain adalah migrasi dan transfer, di mana pada fase ini berarti memindahkan data dan juga fungsi dari sistem lama ke sistem yang baru. Lalu ada pengamanan aset, yang di mana pada fase ini dilakukan pendataan aset yang masih terkait dengan sistem lama seperti domain, server fisik, API, layanan pendukung, dan lain-lain. Lalu mengamankannya dengan membatasi akses, mengubah firewall, atau menonaktifkan port publik. Lalu selanjutnya ada penghapusan data, yang dimana pada fase ini dilakukan penentuan data yang akan disimpan ataupun dihapus. Keempat adalah mematikan DNS, yang dimana pada fase ini dipastikan DNS yang mengarah pada sistem lama atau Peduli Lindungi ini sendiri ditutup atau dialihkan ke halaman resmi agar tidak disalahgunakan. Lalu ada patching dan monitoring, di mana dilakukan patching dan monitoring untuk mendeteksi adanya usaha penyalahgunaan aset selama masa transisi. Lalu ada insiden respon, yaitu respon terkait adanya insiden yang mana pada kasus ini adalah defacement, yang nantinya akan dilakukan identifikasi, containment, eradikasi, recovery, dan juga pelaporan sebelum penghapusan. Dan yang terakhir juga ada dokumentasi di mana semua langkah dari decommissioning dicatat dan dilaporkan, mulai dari apa yang dilakukan, siapa yang menyetujui, kapan, dan juga bukti pelaksanaan. Selanjutnya adalah risiko yang mungkin muncul jika tahap-tahap tersebut tidak dikontrol dengan baik. Yang pertama ada kebocoran data pribadi, lalu ada defacement, phishing, dan juga penyalahgunaan domain atau hosting, yang dimana domain atau hosting lama yang masih aktif dapat dipakai untuk defacement. Hal ini sendiri dapat menyesatkan pengguna dan juga dapat merusak reputasi dari organisasi. Lalu kehilangan bukti forensik atau dokumentasi yang buruk, di mana menghapus data atau memodifikasi hosting tanpa dokumentasi dapat menghilangkan bukti penting, sehingga jika dilakukan investigasi terkait insiden tidak dapat dilakukan secara optimal. Lalu yang terakhir ada pelanggaran kepatuhan dan juga konsekuensi hukum. Jika kebijakan retensi dan pemusnahan sendiri tidak diikuti, organisasi bisa dikenai sanksi oleh regulator. Misalnya contoh dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga kewajiban untuk
pembayaran denda pelanggaran yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk bug sistem yang ditemukan, suatu kasus yang diambil yaitu adalah sistem pendaftaran mahasiswa RPL UPN Veteran Jawa Timur tahun 2025 yang digunakan untuk proses pendaftaran mahasiswa baru jalur RPL tahun 2025. Bug yang ditemukan yaitu pada sistem pendaftaran mahasiswa RPL di mana calon mahasiswa RPL dapat melakukan evaluasi diri pada semua mata kuliah setelah tahap wawancara. Sedangkan sebelum tahap wawancara itu hanya bisa melakukan evaluasi diri pada beberapa matkul saja. Next. Ini adalah bukti-bukti screenshot yang diambil dari sistem RPL UPN Veteran Jawa Timur. Selanjutnya yaitu kemungkinan bisa terjadinya bug tersebut yaitu karena mahasiswa RPL itu bisa atau tidak dalam melakukan evaluasi diri itu kemungkinan karena mata kuliah yang bisa direkognisi itu berdasarkan kolom status RPL pada tabel mata kuliah di database sistem. Untuk solusi yang disarankan yaitu mengubah logika evaluasi diri dan menambahkan otorisasi khusus untuk asesor agar dapat melakukan evaluasi semua mata kuliah untuk calon mahasiswa RPL dan calon mahasiswa RPL tidak dapat melakukan evaluasi diri setelah melakukan wawancara. Kemudian langkah-langkah audit untuk memastikan bahwa bug sudah dihilangkan atau sudah dihilangkan, yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan audit. Pada tahap persiapan audit ini kita bisa mempelajari dokumen mengenai dokumentasi sistem terkait perubahan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu membuat skenario pengujian berdasarkan bug yang telah ditemukan sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu persiapan membuat akun calon mahasiswa RPL dan akun asesor. Tahap kedua yaitu tahap pengujian. Di tahap pengujian ini kita melakukan beberapa skenario yang telah disiapkan pada tahap persiapan audit. Dan yang terakhir yaitu tahap laporan, yaitu membuat laporan audit berdasarkan audit yang telah dilakukan dan memberikan kesimpulan hasil audit apakah bug-nya itu sudah dihilangkan atau masih belum. Dan juga memberikan saran kepada developer sistem agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah soal 3 di mana kita melakukan audit mini dengan studi kasusnya, yaitu ruang komputer di sebuah kampus digunakan setiap hari oleh mahasiswa untuk kegiatan belajar, praktikum, dan mengerjakan tugas. Terdapat beberapa risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan sistem seperti kerusakan perangkat, infeksi virus, hingga akses jaringan. Lalu ini adalah tabel audit mininya. Yang pertama ada komponen yang diaudit, yaitu perangkat keras komputer dengan potensi risikonya kerusakan perangkat akibat overheating, pelojakan listrik, atau penumpukan debu dengan tingkat dampaknya tinggi. Rekomendasi teknisnya yaitu gunakan pendingin ruangan, pasang UPS, bersihkan perangkat secara rutin. Lalu untuk rekomendasi prosedural, yaitu buat jadwal maintenance, tetapkan petugas teknisi. Yang kedua ada keamanan sistem dengan potensi risiko yaitu infeksi virus atau malware, lalu tingkat dampaknya yaitu tinggi. Rekomendasi teknisnya pasang antivirus, aktifkan firewall. Lalu dengan rekomendasi proseduralnya yaitu batasi penggunaan perangkat eksternal. Dan yang kedua, berikan pelatihan keamanan siber pada pengguna. Yang ketiga, ada keamanan jaringan. Dengan potensi resikonya peretasan jaringan, tingkat dampaknya tinggi.
Rekomendasi teknisnya yaitu gunakan password kuat, tetapkan firewall, dan filter IP address. Lalu rekomendasi proseduralnya, susun SOP penggunaan jaringan, audit log aktivitas jaringan secara rutin. Selanjutnya, komponen yang diaudit ada sumber daya listrik dengan potensi risiko pemadaman mendadak atau lonjakan arus dapat merusak sistem dan menyebabkan kehilangan data. Tingkat dampaknya tinggi. Rekomendasi teknisnya gunakan UPS atau untuk tiap unit komputer, install sistem proteksi listrik yang memadai, dan rekomendasi proseduralnya buat prosedur backup otomatis, catat setiap insiden pemadaman untuk evaluasi. Yang kelima, komponen yang diaudit adalah keamanan fisik ruang komputer dengan potensi risiko. Risikonya nanti pencurian, perusakan, atau kehilangan perangkat keras. Tingkat dampaknya tinggi. Rekomendasi teknisnya yaitu pasang CCTV, alarm, dan sensor gerak. Gunakan kunci pengaman pada setiap CPU dan lemari penyimpanan. Rekomendasi proseduralnya, batasi akses hanya untuk pengguna yang terdaftar. Dan yang kedua, buat daftar inventaris peralatan dan pengecekan rutin. Yang keenam, komponen yang diaudit ada manajemen data dan keamanan pengguna. Potensi risikonya data pengguna tidak terhapus setelah penggunaan sehingga berisiko disalahgunakan. Tingkat dampaknya sedang. Rekomendasi teknisnya gunakan sistem login terpusat. Terapkan hapus otomatis cache, histori, dan file sementara. Lalu rekomendasi proseduralnya, terapkan prosedur logout setelah penggunaan. Dan yang kedua, berikan edukasi keamanan cyber kepada pengguna. Lalu yang terakhir, komponen yang diaudit ada kedisiplinan pengguna. Potensi risiko beberapa pengguna lupa logout dan tidak mematikan komputer setelah dipakai. Tingkat dampaknya rendah. Rekomendasi teknisnya, tambahkan notifikasi otomatis untuk logout atau shutdown setelah waktu tertentu. Lalu rekomendasi proseduralnya, edukasi pengguna tentang pentingnya logout dan mematikan perangkat. Selanjutnya, soal nomor 4, ini berhubungan juga dengan soal nomor 3 tadi. Nah, ini tujuan rencana perbaikannya. Rencana ini bertujuan untuk memastikan ruang komputer di kampus tetap berfungsi optimal, aman, dan efisien melalui pemeliharaan berkelanjutan terhadap perangkat keras, keamanan sistem, jaringan, serta perilaku pengguna. Indikator yang dimonitor, yang pertama ada uptime komputer dan jaringan, deskripsi pemantauan, presentase waktu komputer dan jaringan berfungsi tanpa gangguan, targetnya lebih atau sama dengan 98% uptime. Yang kedua ada jumlah keluhan pengguna, deskripsi pemantauan, jumlah laporan kerusakan perangkat atau gangguan sistem yang diterima per bulan, kurang lebih sama dengan 3 laporan per bulan. Yang ketiga, frekuensi infeksi malware atau virus, deskripsi pemantauan jumlah kasus virus atau malware yang terdeteksi oleh virus, targetnya 0 kasus per bulan. Yang keempat, ada kinerja sistem, deskripsi pemantauan waktu respon komputer saat membuka aplikasi standar kampus, targetnya kurang dari 10 detik. Yang kelima, ada kepatuhan prosedur pengguna, termasuk logout, penggunaan USB, SOP jaringan. Ini deskripsi pemantauannya, presentase pengguna yang mengikuti prosedur keamanan. Lebih dari sama dengan 90% kepatuhan. Yang keenam ada kebersihan dan kondisi perangkat. Deskripsi pemantauan, hasil pemeriksaan visual dan fungsional perangkat komputer. Targetnya 100% perangkat bersih dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait rencana dan timeline peningkatan berkelanjutan, yaitu sekitar 3-6 bulan. Untuk bulan pertama yaitu ada fokus peningkatannya pada pemeliharaan perangkat keras dan kebersihan ruang. Kegiatannya yaitu bisa berupa membersihkan semua komputer dan ruang, cek suhu ruangan dan fungsi pendinginan atau AC, kemudian install UPS atau stabilizer tambahan. Untuk penanggung jawabnya sendiri yaitu dari teknisi dan tim IT. Pada bulan kedua yaitu fokus pada peningkatan keamanan sistem dengan kegiatannya yaitu update antivirus dan sistem operasi, mengaktifkan firewall dan
pemindaian otomatis, dan melakukan sosialisasi keamanan cyber kepada mahasiswa. Penanggung jawabnya yaitu tim IT dan admin lab. Pada bulan ketiga, fokus pada audit jaringan dan akses. Untuk kegiatannya yaitu bisa menguji keamanan jaringan, mengganti password WiFi secara berkala, dan mencatat log aktivitas jaringan. Untuk penanggung jawabnya yaitu dari tim jaringan. Pada bulan keempat, fokus pada manajemen data dan pengguna. Kegiatannya yaitu berupa menerapkan sistem login domain, mengatur penghapusan otomatis cache dan file sementara, dan melakukan edukasi prosedur logout otomatis. Untuk penanggung jawabnya yaitu dari admin sistem dan tim IT. Pada bulan kelima, fokus pada evaluasi keamanan fisik. Kegiatannya yaitu seperti pengecekan CCTV, alarm, dan kunci. Selanjutnya melakukan inventarisasi ulang peralatan dan menambahkan sensor gerak jika diperlukan. Untuk penanggung jawabnya yaitu petugas keamanan dan admin laboratorium. Pada bulan ke-6 fokus pada evaluasi dan laporan hasil audit. Kegiatannya yaitu berupa analisis hasil indikator monitoring, membuat laporan perbaikan, dan merancang tindakan lanjutan untuk periode berikutnya. Penanggung jawabnya yaitu dari tim audit IT dan kepala laboratorium. Selanjutnya, peran audit IT dalam pemantauan keberhasilan. Yang pertama yaitu untuk monitoring berkala. Audit dilakukan tiap 3 bulan untuk memastikan indikator kinerja tercapai. Yang kedua, untuk mengidentifikasi risiko baru, yaitu untuk menemukan dan menilai potensi masalah baru selama implementasi. Yang ketiga, untuk rekomendasi lanjutan, yaitu memberikan saran teknis dan prosedural untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat, yaitu untuk akuntabilitas dan transparansi. Hasil audit dapat didokumentasikan dan menjadi dasar keputusan perbaikan. Yang terakhir yaitu kepatuhan SOP dan kebijakan. Digunakan untuk memastikan seluruh prosedur keamanan dan operasional dijalankan secara konsisten. Baik, terakhir ada kesimpulan dari presentasi kami, di mana berdasarkan hasil audit yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa audit teknologi informasi berperan penting dalam menjaga keamanan, efektivitas, dan juga efisiensi sistem informasi. Pada kasus Peduli Lindungi, audit memastikan proses penggantian sistem dapat secara aman untuk mencegah adanya kebocoran data. Pada sistem pendaftaran RPL UPN Veteran Jawa Timur, audit membantu memastikan bahwa bug sudah diatasi. Dan audit ruang komputer kampus juga mengidentifikasi risiko teknis dan juga prosedural, serta memberikan rekomendasi pencegahan. Secara keseluruhan, audit IT sendiri menjadi alat penting dalam memastikan pengendalian internal, kepatuhan prosedur, dan juga peningkatan berkelanjutan terhadap tata kelola teknologi informasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.